Richard ini ditahan. Kalau mau tambah pun bos. Udah bos ya. Jadi yang saya bilang sekarang pada sini. Kamu harus kata suara kamu. Saya hanya bilang satu. Kenapa baik? Kamu mau puas apa? Kamu mau apa? Kamu apa? Udah, lawyer jangan gitu. Ambil tempurnya di sidang. Si tersangka datang sini. Ini klien kami. Datang sini. Ini klien beliau. Saya bilang si tersangka. Saya ngomong dengan si Richard yang tersangka. Ngerti nggak? Santai aja, ngapain? Ngabisin urat aja ya bos. Aku malah ketawa, ini lawak sumpah. Dok, sorry dok ya, ini dinamika dok. Ini lebih ke jadi lawak sih sebenarnya. Kalau dulu saya takut ya, sumpah beneran, saya nggak bohong. Kayak saya sudah pernah bilang di story saya, kalau dulu saya takut. Tapi setelah saya kenal dengan Dennis, konten dengan Dennis, dikontenin Dennis, ternyata lebih kayak badut saya. Ngomongnya berani ya dengan orang yang cuma kayak saya gitu kan. Ya kan kalian bisa nilai sendiri lah seperti apa, seperti debt collector kan. Saya hanya tanya dan minta kepastian hukum dari Pak Jaksa Agung. Apa yang saya sampaikan ini kegelisahan penyidik, Pak. Penyidik sudah beritahu saya, Pak. Itu sudah berkas 6 bulan, Richard Lee 2 tersangka, kenapa belum di P21? Ada apa? Kemarin ada demo, ya? Ya. Dan itu juga sudah didesak. Apa ini? Kenapa orang ini, Richard Lee ini, belum juga diproses? Nah, sekarang mungkin ada backup. Kenapa kejaksaan belum juga menahan dia? Iya, betul. Jadi seolah-olah apa yang disampaikan dia selalu mencemooh, tertawa-tertawa tadi. Apakah tertawanya sehat atau memang benar dibuat-buat tadi itu, Bang? Itu aja. Ya, saya sudah minta Jaksa Agung ya. Saya kira nggak ada yang kebal hukum lah, ya. Beliau tuh bilang ya, pengacara saya bilang ini, beliau tuh kecewa banget ya, bahwa uang yang saya keluarkan itu banyak dan nggak gratis. Jadi nggak gratis. Nah, kalau ada yang beliau kan bilang selalu, oh, saya digotong, diselamatkan, nggak tahu terima kasih. Aduh, saya minta tolong, saya minta maaf banget. Saya sampaikan berapa kali di pertemuan saya itu terima kasih. Siapapun yang sudah bantu saya itu selalu terima kasih. Tapi kan saya profesional, saya bayar beliau secara profesional loh. Kalau beliau menuntut seperti itu, kecuali kalau gratis ya, saya nggak tahu diri lah. Saya kan bayar profesional, bayar. Wajar dong kalau saya menuntut hak saya. Ya, seperti biasalah beliau mendominasi. Ya, kita ikutin aja. Beliau kan pengennya bagaimana. Kalau dari saya diminta bayar ya nggak mungkin dong saya bayar. Masa saya membayar orang untuk menjelek-jelekkan saya? Masa saya bayar orang untuk menghina saya? Masa saya bayar orang yang ngomongin masukin ke penjara kayak gitu punya? Saya nggak bego-bego banget. Walaupun saya nggak ngomong saya pinter, saya nggak pernah ngomong saya kaya, saya nggak bego-bego banget. Kalian lihat sendiri komunikasinya dengan saya tadi datang bagaimana. Kira-kira sebagai klien nyaman nggak sih kita menghadapi orang seperti itu? Ya mungkin kalau Dennis sahabat saya, wah dia kuat mental gila, dia di towing, dia teriak-teriak. Di 11 itu dia kuat mental. Saya ini kayaknya nggak sekuat Dennis mental saya. Kan dari awal, dari Desember sebenarnya saya cabut kuasa. Dan semua klien itu berhak untuk mencabut kuasa seorang pengacara. Bener ya Bang ya? Bener ya? Saya pikir semua klien itu berhak banget untuk mencabut kuasa. Saya mau tunjuk siapa aja sebenarnya nggak ada masalah. Ya, mau saya tunjuk teman Paris, mau saya tunjuk Fuad Abbas. Tapi kan saya nggak tunjuk. Saya mau berteman dengan mereka aja, masa nggak boleh? Saya cabut kuasanya, beliau marah-marah. Tapi beliau masih pengacara saya loh. Dan beliau masih saya bayar fee-nya. Jadi Desember bayar masih. Januari bayar. Tapi Desember menjelek-jelekan saya. Januari Kompres jelek-jelekin saya. Masa saya bayar untuk jelek-jelekin saya? Dan akhirnya kan bulan Januari saya kasih kerjaan. Beliau nggak kerjain. Kita kasih somasi. Tolong dong dikerjain. Dan abang tolong menghentikan menjelek-jelekkan saya. Juga tidak dihiraukan, masih dijelek-jelekkan, masih nggak dikerjain, kita kirim lagi surat yang kedua. Terus surat yang ketiga kita putusin. Masa kita mau bayar terus, Mas? Ya kan? Kan aneh juga ya kalau orang jelek-jelekin kita, nggak mau kerja pula, kita terus bayar terus. Kalau itu bisa, yuk kita sama-sama, kita seperti itu kan kantor kita sama-sama.
akhirnya iklim hakim sudah mulai memakai otaknya. Sesudah saya lapor polisi dan polisi telah memanggil iklim hakim untuk diperiksa sebagai terlapor hari Jumat ini. Rasman Nasution juga akan diperiksa sebagai terlapor dan memang target utama saya adalah Rasman. Saya sudah tahu Hotman serius memproses secara hukum iklim hakim, buru-buru ganti kuasa hukum dia. Rasman sudah bukan lagi pengacara dari iklim hakim. Itu si kepala botak Igudul gimana itu ya, kok kliennya pada kabur gitu. Ricali kabur, Ibu Evi mantan gubernur Medan kabur, ada Tur, mana lagi ya? Ini botak-botak. Bang, artinya saat ini masih jadi kuasa hukum? Masih lah. Buktinya apa, Bang? Loh, ngapain tanya bukti? Kan saya sudah. Kalau sekarang kalian tanya saya, kenapa nanya itu? Ada apa? Enggak kan, katanya ganti, Bang. Katanya ganti lawyer, bener kan? yang pecat Abang, bener nggak sih, Bang? Belum benar itu. Rasma kabur lagi kuasa kamu, kabur lagi pengacara kamu, kabur lagi klienmu. Iklim hakim sudah ganti pengacara dan hari Jumat dia akan diperiksa di Mabes Polri. Rasman juga akan segera dipanggil. Tahu rasa tuh. Saya sudah buat laporan juga dengan Kim, sudah diterima. Kalau saya dipanggil, tentu saya lapor dulu organisasi saya. Kan saya punya organisasi, KAI, saya Vice Presiden. Ya saya akan lapor, ya kirim surat lah ke organisasi saya, apa dasarnya saya dipanggil, apa yang salah. Nah, yang penting diingat oleh Hotman Paris, bahwa Kim itu sudah tanda tangan kuasa. Seluruhnya itu atas permintaan dia, apakah preskon, tentang lembaga dan lain-lain, tidak ada dari saya. Nah masalah Kim, penjelasannya, dan Kim itu juga sudah menjelaskan kepada saya dan kepada Ibu Ice di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kan begitu. Dia sudah terang-benderang. Nah kalau Kimnya yang berbohong, nanti diuji saja di pengadilan. Kalau Hotman yang berbohong, uji saja. Karena ada lie detector, nggak ada masalah bagi saya. Kalau saya siap, tapi dia harus siap juga dia. Nah, saya komunikasi, WA terus masuk sama Ibu Bunda, panggilan kami Bunda, koordinasi terus. Gimana, Bang, kelanjutannya laporan itu? Tunggu panggilan, kan kita juga menunggu. Nanti saksi itu didatangkan dari sana. Saya bilang sama kalian begini ya, kalau Kim bisa melaksanakan menghadapi Hotman Paris sendirian, itulah yang saya dorong. Supaya jangan diduga saya merekayasa. Saya mau Kim, tapi saya tahu nggak, apa yang saya dengar ketika dia cerita ke saya itu hanya 50%. Kan pernah saya bilang, setelah di dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dia cerita semuanya. Itu kan direkam. Jadi saya nggak ada yang merekayasa. Justru kalau bisa, begini, saya nggak usah kelihatan, bahkan nggak perlu nampak. Biarlah dia dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Perempuan dan LPSK yang bantu dia. Jadi jangan dikira nanti saya juga begini. Saya pusing juga dan stres juga. Jujur ya, klien saya Medina sakit, Kim sakit, sempat mau bunuh diri beberapa kali. Kalian kebayang nggak kalau dia besok mati atau apa? Di samping anaknya kasihan dan dia, saya juga repot. Orang mau bunuh diri, mau sayat-sayat, bagaimana? Kan sudah pernah beritahu sama kalian. Kalau sempat mati dia bertanggung jawab ya. Tapi saya pusing juga. Banyak yang bilang sama saya, Bang, ini gawat ini kalau pengacara seperti ini gitu. Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Kami minta Jamaah Nur Fatih Mansur alias Yusuf Mansur untuk mengembalikan seluruh dana investasi batu bara Jabal Nur JBN Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata. 2. Kami meminta Jamaah Nur Fatih Mansur alias Yusuf Mansur melakukan mubahalah atas kebenaran pernyataan yang menyatakan investasi batu bara Jabal Nur JBN Jamaah Masjid Darussalam itu hoak, dia mengatakan. Kemudian Jamaah Nur Fatih Mansur alias Yusuf Mansur tidak pernah presentasi bisnis batu bara di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. C.
Jamaah Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur tidak pernah terlibat dalam bisnis batubara dengan Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata. Dan D. Jamaah Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur selalu mengalah dan telah mengembalikan investasi Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, dan ada yang 1 orang telah dikembalikan sampai dengan 23 miliar. Sebagaimana klarifikasi Yusuf Mansur terbaru Desember 2021 di Dagu Channel. Kemudian 4. Apabila hal tersebut di atas tidak segera dipenuhi oleh Jamaah Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur, kami akan datang lagi ke rumah dengan masa yang lebih banyak lagi dari sekarang. Terkait dengan kemarin kami mendatangi atau silaturahmi ke rumah Ustadz Yusuf Mansur, sebenarnya latar belakang pokok permasalahannya sudah cukup lama. Nah, tahun 2009 itu awalnya Ustadz Yusuf Mansur datang ke Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, itu ceramah biasa. Kemudian beberapa hari kemudian Yusuf Mansur itu meminta pengurus masjid agar mengumpulkan jamaah untuk melakukan presentasi bisnis batubara yang berada di Kalimantan Selatan. Kemudian Ustadz naik ke mimbar utama di dalam masjid ya, ini ya, mimbar utama dalam masjid. Presentasi di sana beliau mengatakan bahwa beliau sebagai komisaris dari PT Partner Adi Perkasa, kemudian bergerak di bidang batubara, terkait dengan tambang batubara. Kemudian mengatakan bahwa di sana ada kafe, dia punya kafe. Kemudian kafe itu kuasa pertambangan ya, ada lokasi ya, lokasi pertambangan. Kemudian dia mengatakan untuk mengerjakan pertambangan ini, Ustadz Yusuf Mansur terus terang katanya kekurangan dana, ya, atau dananya tidak mencukupi sehingga minta jamaah Masjid Darussalam untuk berinvestasi di dalam bisnis batubara tersebut. Ustadz Yusuf Mansur langsung mengatakan beliau sebagai komisaris, jadi uang itu investasi aman, kan begitu. Beliau juga mengatakan bahwa dari bisnis batubara itu keuntungannya cukup menggiurkan. Mereka menjanjikan adalah 28,6%. 28,6% ini keuntungannya. Kemudian oleh Ustadz Yusuf Mansur itu dibagi menjadi 3 bagian. Setengah bagian 14,3% itu menjadi bagian untuk dagu ya, Darul Quran, untuk pengembangan Darul Quran. Kemudian setengahnya lagi dibagi menjadi 2 bagian. 3% itu nanti menjadi bagian BMT. BMT itu koperasinya Masjid Darussalam pada saat itu ya, sebagai manajemen fee, karena yang mengelola nanti BMT yang terima setoran dan lain sebagainya. Kemudian sisanya 11,3% itulah yang untuk investor gitu. Itu yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Jadi mengatakan bahwa bisnis ini aman karena beliau di dalam perusahaan itu berkedudukan sebagai komisaris, dan beliau mengangkat satu akte begini, beliau berkedudukan sebagai komisaris, cuman kita kan tidak pada saat itu tidak membaca gitu ya, karena beliau dengan adanya presentasi, kemudian peninjauan lapangan, kemudian adanya proposal, kemudian jamaah berangsur-angsur mulai berinvestasi dari mulai ratusan juta sampai miliaran begitu. Investasi awal berjalan dengan baik, terus seiring dengan berjalan dengan baik, jamaah mulai bertambah begitu ya, mulai bertambah yang investasi situ. Setelah investasinya cukup banyak, ternyata gagal bayar. Kemudian karena ini gagal bayar, dari jamaah meminta pertanggungjawaban Ustadz Yusuf Mansur untuk bertanggung jawab terhadap investasi ini. Betul, Ustadz Yusuf Mansur datang, kemudian pada saat itu dihadiri oleh seluruh investor,
Kemudian Ustadz Yusuf Mansur bertempat di Legenda Wisata Gedung Serbaguna Global Islamic School. Di sana Ustadz Yusuf Mansur mengatakan, Bapak, Ibu tidak usah khawatir, tidak usah ragu, nanti saya yang bertanggung jawab akan menyelesaikan kewajiban terhadap Bapak Ibu yang investasi Bapak Ibu. Tapi dengan catatan saya nanti mengangsur atau mencicil begitu. Kalau saya menyetor investasi saya itu sekitar 80, saya menyetor investasi itu 80 juta. Profit yang dijanjikan adalah 11,3%. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.